Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah khairun nas khatamal anbiya Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati, saya banggakan Al-Mukarram Ustadz Maruli, yang saya hormati, saya takzimi, saya cintai Al-Mukarram para tuan guru yang telah berkesempatan hadir pada hari ini. Tentu kebahagiaan yang luar biasa bagi kita karena pada momen hari ini sudah berkumpul 5 datuk, 5 tuan guru di hadapan Raga Pelungguh Sami. Saya kira ini keberkahan yang luar biasa. Tentu ini menunjukkan bahwa Majahidul Ulum ini adalah majelis yang baik, yayasan yang berkah, dan Pelungguh Sami warga Jelantik khususnya di Dusun Muntongobok ini juga orang-orang yang terpilih, karena agak berat bisa menghadirkan 5 tuan guru yang kalau bahasanya anak sekarang yang top ini hadir pancen 5 malik tu amang wina datang jok tau atas merini ruwen ya. Luar biasa. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Jadi Jelantik ini memang sekarang ini sedang mulai giroh. Di sini ada Majahidul Ulum, Tomen Tokok makin Bapak Irfan Halil bersama Ustadz Rijlan, Haji Patah dan para asatis yang lain juga sedang merintis pondok pesantren Tahfiz Barakatul Quran. Terus tumbak lain karak dengan masih akan buka tahfiz. Jadi gairah ini mulai muncul. Tentu gairah ini juga harus kita syukuri, harus kita sambut, menunjukkan bahwa kita masyarakat Jelantik termasuk Pelungguh Sami Selek Muntongobok niki sudah mulai tidak hanya menjadi sumber santri, tapi ingin sedari awal mencetak santri. Sakmula layak mut kirim maruli jok gerung menurut pengakuan niye sak baru. Dan naon makna bismillah mut kirim oleh enjok ini naon. Nah ni kirim bijejari tanak sawah paham bismillah bahkan baru matan jurmiyah selesai. Iya jok gerung kira-kira akan menghasilkan yang jauh lebih baik, jauh lebih tinggi daripada maruli yang sebelumnya. Ini dalam tradisi Islam memang kita diminta untuk bercita-cita yang tinggi, nggak boleh bercita-cita yang rendah. Dalam satu hadis, ini muttafaqun alaih hadis ini karena anak sekarang banyak yang berdebat ya sahih apa ndak. Ini muttafaqun alaih. Kalau engkau menginginkan surga, kata Rasul, maka inginkanlah surga Firdaus. Karena Firdaus adalah setinggi-tingginya surga. Jadi dendek emberangan sak surga paling aneh aku je. Cukup. Wah nih ya. Arak batur tu gentoran. Aku je dendek tinggal lalu pada dewa aneh. Pokok ketebing tetap jual pulsa. Arah ikan jual pulsa dan aneh dedek ketemu surga. Aku jangan pokok bisa jual pulsa, belum cukup. Jadi cita-citanya rendah sekali. Dalam satu hadis Rasul, innallaha yuhibbu ma'aliyal umuri wa yarkahu sabsaha.
Sesungguhnya Allah mencintai perkara, cita-cita, gagasan, keinginan yang tinggi, wayarkahu sabsaha, dan membenci dan tidak suka Allah itu kepada hambanya yang bercita-cita cetek, yang bercita-cita rendah. Ditangguh sama orang baru, lamun bau tamu juk surga Firdaus, denek berangan sak surga sak naim apa sak tu bawa itu, tinggal-tinggal. Ditangguh kecik-kecik. Bercita-cita itu yang tinggi. Tapi cita-cita yang tinggi ini juga harus diikuti dengan gerak langkah perbuatan yang tinggi juga. Karena sandingan hadis ini, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Sabda Rasul. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang kalau idza amila ahadukum, kalau beramal melakukan satu perbuatan, amalan ayyutqinahu, amal perbuatan yang sungguh-sungguh, yang maksimal, yang optimal. Maka maruli sudah menyediakan ruang dan sarana untuk kita melakukan itu, untuk bercita-cita tinggi. Karena kalau tidak, maka kita akan tetap stuck di sini saja. Maka harus ditingkatkan. Gairah cita-cita kita ini harus ditingkatkan. Sehingga ke depan harapannya Obok ini bisa jadi satu kampung, bisa jadi satu dusun yang kita klaim sebagai penghasil ahli Al-Quran, penghasil hafiz Quran, penghasil ahli fikih, dan segala macamnya, cita-cita yang tinggi itu. Dan sekali lagi Maruli sudah menyiapkan kita sarananya. Dalam tradisi Islam di Indonesia, ini untuk menjadi pedoman kita. Ini sering saya sampaikan di banyak tempat supaya jadi ingatan kita. Jadi ketika dulu kolonial Belanda berkuasa di Indonesia, ada satu masa, kalau kita ingat pelajaran sejarah kita, ada namanya politik etis dari Belanda. Politik etis itu di mana kemudian salah satunya anak-anak Indonesia diberikan ruang untuk mengenyam pendidikan. Saat itu orang Indonesia diberikan dua pilihan. Mau milih model pendidikan ala Eropa Belanda, atau alternatif kedua, model pendidikan pondok pesantren sebagaimana yang ada di tempat ini. Untuk pelungguh Sami Iling, ingat sejarah Indonesia, para masayih, para kiai, tuan guru kita dulu, alim ulama itu, dengan sengaja, sekali lagi dengan sengaja, dengan sadar, dengan sesadar-sadarnya, memilih model pendidikan pondok pesantren untuk mendidik anak bangsa Indonesia. Sekali lagi dengan sengaja, dengan sesadar-sadarnya. Karena saat itu ada dua pilihan. Ampure, kalau Muhammadiyah misalnya, ini bukan dalam rangka membeda-bedakan ormas, bukan. Tapi ampure kalau Muhammadiyah saat itu memilih model pendidikan ala Eropa. Karena itu Muhammadiyah tidak membuat pesantren, tapi membuat perguruan. SD Muhammadiyah, TK Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah, sampai perguruan tinggi. Kita-kita ini sanatnya itu adalah para alim ulama, para masyayikh yang sekali lagi dengan sadar, dengan sengaja memilih model pendidikan seperti hari ini. Yang di tempat ini, model pendidikan pesantren, ngaji kitab, segala macam itu dengan sengaja. Para ulama kita, para kiai, para tuan guru kita saat itu berkesimpulan bahwa inilah cara yang paling tepat untuk mendidik anak bangsa Indonesia menghadapi kekacauan dunia, menyambut kemajuan dunia sampai kapan Indonesia berdiri. Maka kita tidak boleh berposisi rendah diri, rendah hati. Harus bangga dengan apa yang kita pilih hari ini, atau meneruskan pilihan para ulama, para masyayikh, para kiai, para tuan guru sebelumnya. Percaya saja, apalagi hari ini undang-undang pondok pesantren sudah jadi. Sebentar lagi Lombok Tengah mungkin akan punya perda pondok pesantren.
yang mengakui lulusan-lulusan seperti ini di undang-undang pondok pesantren itu nantinya itu tidak perlu lagi seperti dulu. Namun layak tiang masih keingat nyekak masih kecil SD itu tiang SD Sekek Jelantik dari pagi sampai siang, siang diniyah telek elek madrasah iku lek bapak saya, bapak Fauzi telek makam. Elek diniyah kembek nampun mentuntan karena kita sadar butuh pendidikan agama, lagu lamut diniyah doang eda ijazah sertifikat saat itu. Tapi saat ini negara sudah mengakui bahwa bahkan pendidikan-pendidikan yang seperti ini bisa diajukan untuk mendapatkan sertifikat ijazah yang setara dengan pendidikan umum. Maka pilihan ini sudah benar. Ruangnya sudah disediakan, fasilitasnya sudah disediakan oleh Maruli. Tinggal pelunggu sami, karena lagi-lagi dalam tradisi pesantren itu, kalau kita melihat para ulama, para masyayikh kita terdahulu di Indonesia ini, biasanya kasih nama pesantren, kasih nama majelis itu nggak pernah aneh-aneh. Dari lamun misal di Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin, nama pesantrennya Pondok Pesantren Salafiyah Sapi'iyah Sukorejo. Maka Sukorejonya terangkat ke Jombang, Tebu Ireng, Denwah aneh-aneh lalu. Dan mengambil nama lokasi daerah wilayah. Yang di Rembang ya Rembang. Niki makin Majahidul Ulum Oboh. Nah, jadi kita tidak perlu rubah nama Gobok ini, tapi cukup dengan Majahidul Ulum Oboh menjadi bersinar dan cerah ceria. Nah, manah ketiang, lamun mah tersediaan fasilitas marak niki, makin tuan guru yang uraikan. Kalau dalam kaidah fikih itu al-wasail hukmul maqasid. Jadi dengan sediakan sarana prasarana metode hukum pada marak dengan misal makin pelungguh tuak man ya misal ngaji malik matan jurmiyah antajah isi ramli atau juki jelas dia nak sosok ya berembe ya ruwe nak tentel tuak man atau Suji Wartono baru-baru ya milih wah dari polisi boleh tiang baru-baru melihat ke berajah aku. Lagu saya ngajah ya Ramli, Gunawan, Juki. Dia nak sosok ruh nak tentel. Aneh lamun semal meriku, aneh kadu dari sak baru. Al-wasail hukmul maqasid. Dengan sak betulung metode dari wasilah pada hukum kaje dengan sak maqasid, dengan sak perbuatan itu sendiri. Jarin saya sandek mau edak langan mak konkret tak mau pahala langan berajah kancing ngajahang lamun nani betulung 10.000 jok maruli isim beli bate kira-kira am mau pahala pada marak dengan sak ngajahang berajah le itu ya kenen wasail hukmul maqasid itu. Aku uli lamun 10.000 je uli jeneng nyalahan sih. Dendek nyumbang 10.000 melem pahala marak tuang guru Irfan Halil. Uli lamun nyumbang 10.000 je uli engkah pahala. Kanak TK lah rumah enggak. Uli si jeneng belian sih dendek sak nyalah lalu. Ada sak ya anu dengah ngunik tono. Kajak sekolah nih kita guru ya kajak sekolah lah daripada tak bengel. Maksud ke tepi naam misik maruli ini ladang untuk beribadah kita semua. Dan saat dedek pada buye kena di keman tiang nangis dari ketua pembinaan ke baru maruli doang nangis kan sedih tuh. Mantiang malaikat nangis kan susah tuh. Jadi 10.000 enggak. Lagu baru wah sebenarnya nanti proposal baru maruli wah konkret tuh nih. Si luwe karena ngaji apa.
lagu tahu keminaan tahu iya oh nih sudah sak nangis muria kan lagu tanak kalah dem perhatian baru niki kan tanak kau lagu sakiri ya tuh kadoan serim mana tanak ini iya itu baru umaran ndek sulen muria itu tanak Oke, endang-endang baru andan baru di memang itu aja andan kata. Iya lah ini tanak. Ande kok donsare mene abeleh maruli mriku-riku. Ya ruam sande wah barak. Kanggo sili niki kedua. Kanggo sili, lamun sak niki je kanggo sili. Kanggo begiam sak kepa ke maruli. Kamu maruli. Kembek menuju nonton guru tu nangis-nangis. Kadim letu tu balik barak ke. Pir lalu tanah iku. Kanggo sili yang meni aja, kanggo sili. Menggah semenggah-menggahan kanggo. Aku baru terakhir maluri meriatan. Aku dan pada perhatian, dia kali murid yang perhatian. Tanah, berarti maksudnya itu aneh lamun ndek je sekek dengan pada ngubur-ngubur. Pada berkumpul-kumpul pada 10 mau arak-arak telu 4 tare kan. Insyaallah niki nggih. Ndek nggih-nggih lah Bu. Ada pada pikiran barang-barang maksudnya. Ndek sampai desak maruli ini kita tinggalkan dalam pertempuran dan perjuangan ini. Nah, niki agak jauh bare lemuk salak bare tong guru jali sidik ke. Niki aku boy am dalil sak paling mum takut. Ada satu hadis ijtanibu sab'a mubikoh, hindarilah olehmu 7 dosa berbahaya. Nah, yang keenam itu 7 dosa berbahaya itu setelah asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsul lati haramallahu illa bil haq wa kulu malal yatim wa kulu riba. Yang kelima saka 6 nih ya. 7 dosa berbahaya. Saka 7 itu zinah muhsan. Nah, saka 6 nih ya. Karena maruli ini sedang berjuang, sedang bergerak dalam kebenaran dan ilmu. Salah satu dari 7 dosa berbahaya yang tadi dikatakan Rasulullah itu, yang keenamnya itu watwal yaumaz zahfi. Orang-orang yang meninggalkan pertempuran yang sedang berkecamuk. Ya pokoknya namun salah dalil niki kado jebalah tersidik si tuang guru. Dari tiang menyampaikan bahwa yang dilakukan oleh maruli ini dia sedang berada dalam perjuangan pertempuran yang luar biasa, mengentaskan kemiskinan, kebodohan di Montongobo. Mempade buye, mempade apalagi mak bekemi, membelen maruli ya. Mana bareh dedam katua nengat-nengat sampai itu. Ye tombelen aja termasuk watwal yaumaz zahfi. Meninggalkan maruli yang sedang berperang sendiri dalam peperangannya. Ada sandek bakat di itu je. Arwan, ada yang semal pada ribut-ribut dengan loek bareh sepi-sepi dan bepesi. Arwan bepesi. Semal perangan nek wah 5 tahun masih di rumah ini berumbuk bangunan. Dek napa dek tahu rumbuk bangunan? Lagu edak tanah tahu anak tepi nak bangunan siku. Sekedar itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.